Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Ramesh Babu Pragnananda membuat kejutan kawan di seri keempat Champion Chess Tour Chess Able Master ini. Dia berhasil lolos ke partai final setelah mengalahkan Anish Giri di babak semifinal kawan. Cukup ketat tadi malam kawan, permainan antara keduanya ini bermain 4 game di game rapid, 2 kali bermain remis dan saling mengalahkan, berlanjut ke tiebreaks permainan 2 kali blitz kawan. Di game pertama dalam game blitz, Pragnananda menang dan game kedua berakhir remis, mengantarkan Pragnananda lolos ke babak final, nanti akan bertemu dengan Ding Liren. Dan game yang akan kita ulas ini adalah game kedua dalam permainan rapid 15 menit increment 10 detik. Di sini Pragnananda pegang putih mengawali dengan pion D4. Anish Giri membalas kuda F6, pion C4, pion G6. Apakah nanti bermain dengan Kings Indian atau Grandfield Defense? Ada dua opsi biasanya di sini. Kuda C3 dan Anish Giri melanjutkan pion D5. Kita masuk dalam permainan Grandfield Defense dan Pragnananda memilih variasi pertukaran dari Grandfield Defense. Pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda dan lihat kawan, hitam tidak mempunyai pion pusat. Ini memberikan kesempatan pion putih bermain dengan pion E4, mendapatkan kontrol petak pusat dengan 2 pion. Di game-game sebelumnya atau di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, sering saya jelaskan kawan mengenai teori pembukaan Grandfield Defense variasi pertukaran. Jadi di beberapa langkah berikutnya tak perlu saya banyak bicara menjelaskannya lagi kawan. Di sini kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion B. Gajah G7, gajah C4 keluar terlebih dahulu. Atau pada posisi ini kalian bisa melanjutkan juga kuda F3, gajah E3 memperkuat posisi pion pusat, diikuti beteng C1. Biasanya juga bisa jadi kawan gajah C4 terlebih dahulu oleh Pragnananda. Sekarang pion C5, jangan ambil pion ini kawan, karena nanti gajah bisa skak dan mengganggu beteng. Beteng kalian bisa tewas atau terjadi pertukaran kualitas perwira nantinya. Oke, kita ke langkahnya asli. Di sini kuda berkembang ke E2 dipilih oleh Prag, memperkuat posisi pionnya, dan rokade oleh Anish Giri. Pragnananda juga rokade, kuda C6 memberikan pressure pada pion pusat, gajah E3 memperkuat, melanjutkan pengembangan, mungkin di langkah berikutnya beteng C1. Pion B6 memperkuat posisi pion C5-nya, juga membuka akses keluar bagi gajah, apakah ke peta B7 atau nanti keluar ke peta A6 jika ada kesempatan kalau gajah terang ini tidak berada di diagonal ini mengawasi peta A6 kawan. Dan pada posisi ini kalau kita mengacu pada rekomendasi engine atau game-game terdahulu yang banyak dimainkan oleh manusia kawan, beteng C1 merupakan pilihan terkuat untuk keluar atau menghindar dari ancaman diagonal gelap ini yang sudah dikuasai oleh gajah gelap hitam kawan, atau menteri naik ke peta D2 berkoneksi dengan gajah segera untuk menantang pertukaran. Di sini juga segera mengkoneksikan kedua beteng atau gajah B5 ancam kuda. Merupakan 3 opsi terkuat pada posisi ini kawan. Tapi Pragnananda membuat langkah yang cukup ambisius dengan langkah pion H4. Dibalas Anish Giri dengan pion E6, Pragnananda terus mendorong pionnya, mengorbankan pion agar bangunan pion hitam rusak nanti kawan. Dan tantangan ini ditolak oleh Anish Giri, melangkah menteri ke peta H4. Kalau tantangan ini diterima, maka struktur pion hitam akan rusak seperti ini kawan. Mungkin putih akan melangkah kuda G3 menyerang pion ini. Jika pion ini didorong, ya kuda simpel saja naik ke peta H5. Posisi putih semakin lama akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, Anish Giri membiarkan saja pion putih, dia melangkah menteri ke peta H4. Ambil pion ini dengan menteri ataupun incar pion pusat. Selanjutnya, Pragnananda melangkah menteri ke C1 berkoneksi dengan gajah gelapnya, ingin menantang pertukaran nanti, mungkin dibalas dengan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu agar tidak didahului oleh putih nanti kawan. Di sini dipukul balik oleh pion C dan sekarang menteri ambil pion E4, tidak ambil pion ini kawan. Karena kenapa? Di sini juga ada potensi discover attack kawan. Coba lihat, ada potensi itu, tapi kemungkinan di sini langkah terbaik bagi putih adalah kuda G3. Segera keluar untuk mendekati posisi raja hitam dengan tempo ancam menteri. Menteri mungkin akan ke peta A5, diserang lagi kawan dengan gajah di D2. Menteri akan ke peta ini, ke peta A4, diserang lagi oleh gajah, kemungkinan menteri akan ke peta ini. Kalau ambil pion ini kawan, nilai evaluasi dari engine malah posisi putih akan semakin lebih baik kawan.
Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Oleh karena itu, Aniskiri lebih memilih ambil pion E4 untuk menjaga kuda. Dan di sini beteng D1 untuk memperkuat posisi pionnya kawan. Kuda manuver ke A5 menghindari discover attack ancaman X-ray. Tapi peta A5 ini bukan tempat yang bagus bagi kuda kawan. Ini langkah kesalahan. Peta yang bagus adalah peta E7. Dan kemungkinan di sini kuda akan bergerak untuk ancam menteri ke peta C3. Dan menteri mungkin akan mundur ke peta B7, ke peta C6, bisa juga oleh menteri hitam. Tapi Aniskiri memilih peta A5 bagi kudanya. Dan dijawab dengan kuda ke C3 ancam menteri. Menteri mundur ke B7. Dan coba perhatikan 4 perwira hitam ini kawan. Semua berada di sisi kiri papan. Artinya tidak ada perwira hitam yang berada di sentral berbanding dengan 3 perwira putih berada di sentral semua. Beteng putih juga sudah menempati posisi atau lajur-lajur sentral. Tentu secara posisi putih lebih baik kawan karena mempunyai perwira di sentral. Gajah dalam ancaman ditarik mundur ke E2 oleh Pragnananda dan gajah D7. Melanjutkan pengembangan, segera mengkoneksikan beteng agar betengnya segera bisa keluar ke lajur pusat. Pion H6. Gajah mundur ke H8, gajah sekarang F3. Untuk ancam menteri untuk mendapatkan beteng dihadang dengan gajah terang di C6 menantang pertukaran gajah terang. Ditolak, pion D5 dimainkan. Pion E pukul pion D5 dan Pragnananda tidak mencoba ambil balik dengan kuda, tidak mungkin karena di sini ada gajah, betengnya bisa tewas. Tidak juga dengan gajah kawan. Dia mencoba langsung menantang pertukaran gajah gelap terlebih dahulu memblokade laju pion. Agar juga hitam tidak mempunyai kesempatan pada diagonal terang ini. Kalau sekarang ambil pion ini dengan gajah, ya akan dipukul balik oleh gajah hitam kawan. Jika kalian ambil balik dengan beteng, beteng A akan keluar mengepin kuda, mungkin beteng di sini turun memberikan backup. Dan selanjutnya di sini kuda bisa bermanuver kawan keluar untuk memberikan ancaman bagi beteng ataupun beteng F bergeser ke peta E8. Dan ini akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk keluar menyerang atau mengcounter kembali. Oleh karena itulah Pragnananda tidak mencoba mengambil pion hitam dengan gajah, hanya menantang pertukaran gajah gelap. Dan Aniskiri mengeluarkan beteng A ke D8. Pragnananda melanjutkan untuk bertukar gajah gelap dipukul balik oleh raja. Dan sekarang posisi peta-peta gelap ini akan menjadi peta penting bagi perebutan kedua pemain kawan. Barulah di sini kuda ambil pion D5 membuat langkah pengorbanan sementara. Dipukul atau diambil oleh gajah dan tidak langsung diambil oleh gajah putih kawan. Di sini Prak melangkah menteri ke D2 mencoba merebut gajah ini kembali nanti. Atau jika sekarang gajah pukul gajah kawan ya bisa tewas beteng yang ada di belakang. Dan ancaman berikutnya adalah ancaman skakmat. Kalau tidak ingin terjadi skakmat ya kalian harus mengorbankan menteri di sini. Kalau kalian membackup beteng di baris belakang, menteri akan melakukan skak di F6 dan skakmat di langkah berikutnya. Oleh karena itu pada posisi ini, bukan gajah pukul gajah lanjut Aniskiri, melangkah menteri ke E7. Bukan peta yang bagus juga, peta yang bagus adalah ke C7 kawan. Di sini menteri ke C3 skak. Ditutup oleh pion F6, barulah sekarang beteng ambil gajah, bukan gajah pukul gajah, menantang pertukaran beteng. Ditolak oleh Aniskiri, beteng C8 ancaman menteri. Di sini beteng bergeser ke E1 juga sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing kawan. Aniskiri menolak menteri bergeser ke C7. Kalau sekarang ambil menteri putih, ya putih juga ambil menteri hitam dan berada pada posisi baris ke-7 kawan. Siap ambil pion ataupun bergeser nanti didukung beteng satunya memberikan ancaman skakmat bisa jadi kawan. Oleh karena itu pada posisi ini Aniskiri menolak pertukaran menteri di sini, menantang pertukaran menteri di sini kawan. Jika sekarang dipukul atau diterima oleh putih, maka betengnya mendapatkan penjagaan di baris ke-7-nya. Baris ke-7 akan aman. Di sini Pragnananda menolak bertukar menteri, dia menjawab dengan langkah menteri ke A3. Bukan pilihan terbaik, langkah kesalahan. Langkah terbaik untuk menjaga keunggulan posisi, menteri ini harusnya langsung bertukar menteri ataupun bergerak ke peta E3 kawan, bukan ke peta A3. Dimanfaatkan Aniskiri mengeluarkan kudanya ke C4 mengancam menteri putih, menteri ke E7 menantang pertukaran di peta ini kawan. Bisa dipukul balik oleh beteng dan betengnya bisa menempati baris ke-7. Itulah maksud Pragnananda. Kalau tidak mau ya beteng siap mendukung menteri di peta D7
memberikan ancaman skakmat. Di posisi ini langkah terbaik adalah beteng F7 atau melakukan pertukaran menteri. Tapi Aniesgiri membuat langkah kekeliruan kawan dengan kuda E5, langkah blunder. Maksud hati memutus koneksi beteng menteri juga mengawasi peta D7 agar beteng putih tidak bisa bergerak ke peta ini. Di sini langkah brilian dari Pragnananda melakukan pengorbanan pertukaran beteng ambil kuda E5. Aniesgiri pukul balik dengan pion beteng putih ini. Dan sekarang beteng satunya bergerak ke peta D7, ancaman skakmat satu langkah diantisipasi oleh Aniesgiri menteri ke C1 terlebih dahulu skak. Ditutup oleh gajah dan menteri ambil pion H6 menjaga peta-peta ini kawan dari ancaman skakmat. Kalau tadi di sini raja ini bergerak ke peta H2, ya tetap kawan hitam akan mempunyai kesempatan untuk menyerang balik nantinya. Raja ke G1, beteng bisa melakukan skak lagi di sini. Kalau ditutup oleh gajah, kalian bisa membuat langkah lain kawan seperti ini. Gajah kembali ke D1 dan kalian bisa membuat langkah pion G5 atau beteng ini kembali ke C5 kawan, bisa jadi. Hitam akan mempunyai kesempatan menyerang balik. Oleh karena itulah Pragnananda di sini kawan memblokade skak ini dengan gajah D1. Menteri hitam ambil pion H6. Dan di sini selanjutnya adalah menteri ambil pion E5 skak. Di posisi ini Aniesgiri menyerah. Ancamannya adalah 4 langkah berikutnya skakmat kawan. Kalau menutupnya dengan menteri 1 langkah, kalau raja bergerak ke peta ini, ya gajah ini mulai bergerak lagi kawan skak. Tidak ada cara menutupnya dengan beteng di peta G4 ataupun di peta F7 ini ya. 2 langkah berikutnya juga skakmat seperti ini kawan, skakmat. Itulah kawan game kedua antara Pragnananda versus Aniesgiri pada game rapid 15 menit increment 10 detik. Itulah salah satu kemenangan Pragnananda atas Aniesgiri di babak semifinal. Dan nanti malam match day pertama di final kawan antara Ding Liren versus Pragnananda. Besoknya akan dilanjut dengan match day kedua untuk menentukan siapa juaranya. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.